Sesungguhnya di antara banyak dosa itu ada dosa yang la yukaffiruha, tidak akan menebusnya. Salat, puasa itu tidak jadi kifarat untuk dosa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang buka puasa kita sengaja menghadirkan Kunuzul Hikmah. Kami masih ditemani oleh sahabat setia saya, Bapak Edi Suryanto, sekarang berada di sebelah ujung dan masih bersama Kiai kita, Kiai Miftah Fauzi Rahmat, yang ingin kita harapkan sebagai bagian dia mendapatkan jawaban dari para pencari jawaban ya. Jadi konon ada riwayat atau hadis yang mengatakan bahwa sulit mencari rezeki, begitu ya, mencari rezeki itu mencari rezeki, dan itu tidak bisa, ada semacam dosa yang tidak bisa ditebus dengan sholat dan sebagainya. Kalau misalkan dalam segi kami atau keseharian kan yang penting kita berjalan kayak burung pasti dapat rezeki ya, begitu ya. Tapi kok ini ada barangkali bisa memberikan jawaban kami yang berhubungan dengan sulitnya mencari rezeki ya, yang tidak bisa ditebus itu, kenapa bisa seperti itu gitu. Baik, makasih Pak Ferdi. Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Luar biasa beliau nih. Tadi kata beliau, kita ini kan berjalan kayak burung dapat rezeki. Padahal burung kalau jalan itu pelan, Pak. Betul. Justru terbang itu. Jadi rezekinya burung terbang. Ada yang burung yang di bawah. Ada burung ya? Di bawah. Di bawah. Burung entah ya. Oh, luar biasa. Baik. Itu hadis yang dimaksud memang cukup unik. Karena dalam khazanah dua mazhab ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Hadis ini maudhu'. Maudhu' itu artinya dibuat-buat. Yaitu baginda Nabi SAW bersabda, "Inna minadz-dzunubi dzunuban." Sesungguhnya di antara banyak dosa itu ada dosa yang la yukaffiruha, tidak akan menebusnya, tidak akan jadi kifarat bagi dosa itu. Salat, puasa itu tidak jadi kifarat untuk dosa itu. Nah, banyak orang yang juga membahas. Jadi hadis ini saya boleh dijeda kapan saja ya. Walaupun mungkin sedang menyimak penjelasan, menikmati gitu. Jadi misalnya ada orang bertanya, ya mestinya amal ibadah bisa untuk semua. Mestinya ya kalau sholat semua dosa terhapus, misalnya begitu. Itulah mengapa misalnya dalam mazhab Ahlussunnah hadis ini di hukumnya dhaif, hukumnya maudhu'. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam diriwayatkan dalam Mizanul Hikmah dari dalam Mizanul Hikmah, juga dari Alam Harai Syahri, atau dalam kitab kumpulan riwayat dari Alamah Burujerdi. Nah, sebetulnya ada dosa yang memang secara umum, logika saja misalnya, itu tidak akan ditebus dengan banyaknya sholat. Misalnya ya Pak Ardi, Pak Edi, misalnya mengambil harta orang lain. Itu kita mau sholat seberapa pun lah, bukan sama Tuhan dalam tanda petik ininya ya, kesalahan. Kalau dosa kita sendiri pada diri sendiri, ya kita bisa tebus dengan sholat, bisa tebus dengan puasa. Lah kalau ngambil harta orang, ngambil orang, gimana? Apakah sholat menurut? Jangan sampai misalnya, enggak apa-apa lah saya korupsi kan dengan umroh sekali berangkat, selesai misalnya. Justru itu yang keliru. Dia tidak bisa ditebus. Gitu ya. Money laundry. Pernah Bapak mencuci uang? Pak, yang pernah tercuci ya, tercuci. Aku kiai. Baik. Nah,
Ya sampai di mana tadi? Iya. Nah, seperti mengambil hak orang lain, itu tidak dapat ditebus dengan sholat, tidak dapat ditebus dengan puasa, ya, dengan mengaji. Ya, dia harus mengembalikan hak itu. Betul. Nah, atau kalau kita menggibah orang, orangnya tidak terima, atau waliyadzubillah memfitnah, menuduh satu kaum begini, begitu. Ini kaum itu kerjaannya tidak benar, ya. Hajinya tidak ke Mekah. Misalnya ini ada tuduhan seperti itu, apa bisa ditebus dengan sholat? Secara logika saja ini. Kira-kira bisa ditebus dengan sholat tidak? Menurut saya emang enggak kayak gitu. Kita Kalau harus minta maaf sama orang yang kita tuduh kan. persis. Kan kalau begitu, saya sakiti orang lain, tapi saya sama Tuhan aja nanti ininya. Mending kalau diterima. Ternyata dalam riwayat, misalnya Imam Ghazali sampaikan, aku kan bertaubat kepadamu ya Allah. Allah Ta'ala sampaikan, kau belum bertaubat kepadaku kalau tidak minta maaf dulu. Jadi kalau kau ambil hak orang, kita mau taubat, istighfar, sholat, Allah Ta'ala seakan-akan tunda, tidak diterima dulu sebelum kau kembalikan haknya. Nah, itu dosa yang kita ketahui. Artinya mengambil hak orang lain, menggibah. Tapi dalam hadis itu bagian Nabi sampaikan, ada dosa-dosa yang bentuknya saja bagian Nabi tidak sebutkan. Jadi kita itu berbuat dosa, tapi kita tahu itu dosa. Cuma bentuknya yang mana ini, misalnya mengambil harta orang lain, atau beginilah, saya ambil contoh. Mengapa tidak disebutkan? Jadi dzunuban dalam riwayat itu menggunakan bentuk nakiroh. Sehingga kita jadi menduga-duga dosanya apa, kurang lebih begitu. Misalnya beginilah, kalau kita ini dalam parenting, kebetulan bapak-bapak sudah tidak punya anak-anak yang masih remaja ke bawah kan ya? Ya sudah besar-besar ya. Allah. Nah, misalnya kalau tiba-tiba anak kita lari, ini yang sering dalam dunia parenting sering dijadikan contoh. Kalau anak kita lari lalu bawa hasil lukisannya, Pak, aku hari ini gambar di sekolah bagus banget. Terus kita bilang, nanti Bapak capek. Itu sebetulnya dosa atau tidak? Iya, oke. Wah, dosa itu. Waduh. Nah, ada yang seperti itu, hal-hal seperti itu yang mungkin subtle itu ya, sesuatu yang sepertinya biasa, hal yang tidak inti, tapi bagi anak itu Salah. mungkin hal seperti itu dia tidak dapat ditebus dengan sholat, dia tidak dapat ditebus dengan tadi puasa, tapi ditebus dengan sulitnya mencari rezeki yang halal. Jadi ketika anak itu tahu, oh bapak memang sedang berusaha, sedang bekerja, itu dia sendiri terobati. Jadi kifarat di situ itu. Oh, saya bisa maklumi kalau bapak itu nanti anak bapak capek. Itu karena anak itu melihat bapaknya mencari rezeki yang halal, ya. Nah, mungkin yang seperti itu yang kemudian ada di antara dosa itu, ada dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan humumul ma'isyah. Dengan kata humum itu antara lain bermakna, saya mungkin menerjemahkannya sulitnya mencari rezeki yang halal. Tapi humum lebih kepada kondisi batiniah. Jadi kegelisahan dalam mencari rezeki yang halal. Misalnya kan ini kok kalau sulit mencari rezeki yang halal, berarti kan kita harus keluar nih nyari. Tidak hanya itu, ketika di dalam rumah kita itu merenung, berpikir nih gimana. Nah itu sebetulnya bagian dari itu, bagian dari humum, bagian dari kegelisahan, humumul ma'isyah. Kan kalau dianggap sulit mencari, mungkin kita akan harus kemana nih? Ke kiri, ke kanan. Oke. Itu menarik nih. Masa dari tadi ya, langsung saya kemana? Ya. Kiai, tadi kan Kiai menjelaskan tentang masalah rezeki yang halal gitu, Ya. Kiai. Kita kan identiknya rezeki itu adalah berupa material gitu, materi gitu Kiai ya. Betul. Saya pengen tanya, rezeki itu apa sebenarnya Kiai? Wah. Nah, terus yang kedua itu pertanyaan tuh, apakah rezeki itu hanya melulu dari materi gitu, atau misalnya kita kesehatan